Apa yang terjadi jika saya tidak membayar tagihan? Halo semuanya, balik lagi di channel Curhat Keuangan. Hari ini kita bakal bahas pertanyaan yang jujur aja banyak banget ditanyain orang. Tapi nggak semuanya berani ngakuin kalau lagi ngalamin. Pertanyaannya adalah, Bang, kalau gue nggak bayar tagihan kredit pintar, apa yang bakal terjadi? Nah, gue tahu kadang-kadang orang-orang telat bayar itu bukan karena nggak mau bayar, tapi karena kondisi keuangannya emang lagi seret. Cuma masalahnya ada juga yang telat bayar karena mikir, paling cuma ditelepon doang. Nah, di video kali ini kita bakal bahas step by step apa yang terjadi kalau kamu nggak bayar tagihan di kredit pintar. Lengkap sama contoh biar gampang dicerna. Pertama, diingatkan secara rutin oleh tim penagihan. Oke, tahap pertama, kalau kamu lewat jatuh tempo, kamu akan mulai dihubungi oleh tim penagihan kredit pintar. Bentuknya bisa berupa pesan WhatsApp, SMS, atau telepon langsung. Contoh, misalnya jatuh tempo kamu itu tanggal 10 dan hari itu kamu belum bayar. Tanggal 11 biasanya udah ada WA masuk. Halo, kami dari Kredit Pintar, mohon segera melakukan pembayaran tagihan Anda sebesar sekian. Ini tahap awal, belum ada nada tinggi ya, masih sopan-sopan, intinya cuma ngingetin aja. Tapi kalau makin lama nggak dibayar, intensitasnya bakal meningkat ya. Intensitas pesannya maksudnya. Kedua, penagihan bisa lewat kunjungan langsung. Nah, kalau udah beberapa hari sampai minggu nggak ada respon, tim penagihan bisa datang langsung ke alamat rumah atau alamat usaha kamu. Ini kayak debt collector pada umumnya, tapi sesuai prosedur dan kebijakan yang berlaku. Mereka biasanya bawa data pinjaman kamu dan minta kamu buat segera bayar. Contohnya, kamu punya warung di pinggir jalan dan petugasnya datang terus nanya, "Bapak ini yang namanya Andi misalnya. Kami dari Kredit Pintar mau ingetin soal tagihan yang belum dibayar." Kalau kamu ada di rumah atau di tempat usaha, mereka bakal langsung ngobrol dan ngajak nyari solusi. Itu kalau baik ya orangnya. Ketiga, dikenakan biaya keterlambatan. Kalau nggak bayar sesuai tanggal jatuh tempo, otomatis akan kena biaya keterlambatan. Besarnya sesuai kebijakan Kredit Pintar dan udah tertulis di kontrak pinjaman. Contoh gampangnya, pinjaman kamu 1 juta, jatuh tempo dalam 30 hari. Kalau telat bayar 5 hari, bisa aja biaya keterlambatannya udah nambah puluhan ribu. Dan semakin lama semakin besar beban yang harus kamu bayar. Ini mirip kayak denda telat bayar listrik atau internet. Cuma bedanya, bunga dan dendanya dipinjol bisa lebih besar kalau nggak segera dilunasi. Keempat, penagihan ke nomor darurat. Nah, ini bagian yang bikin banyak orang kaget. Kalau kamu tetap menunggak, gak bisa dihubungi atau gak ada di alamat yang terdaftar, tim penagihan bisa menghubungi nomor darurat yang kamu cantumkan waktu daftar. Nomor darurat ini biasanya nomor keluarga, teman, atau orang yang kenal sama kamu. Tapi mereka nggak langsung hubungi, kecuali dalam kondisi kamu nggak diketahui keberadaannya meskipun udah diupayakan kunjungan dan komunikasi. Kamu nggak bertekad baik buat komunikasi sama Kredit Pintar, dan juga kamu nggak merespon sama sekali upaya penagihan. Contoh kasus, waktu daftar kamu masukin nomor kakak kamu sebagai nomor darurat. Kamu nggak bayar, nggak angkat telepon, nggak balas WA. Akhirnya kakak kamu dapat telepon dari Kredit Pintar. "Halo, ini dengan Mbak Rina. Kami mau menginformasikan bahwa adik Anda punya tagihan yang belum dibayar di Kredit Pintar." Bayangin kalau yang dihubungi itu orang tua atau atasan kerja, pasti bikin gak enak banget. Kelima, penagihan melalui jalur hukum. Kalau udah di tahap ini artinya kasusnya serius. Kredit Pintar bisa bawa masalah ini ke jalur hukum. Apalagi kalau jumlah pinjamannya besar dan kamu sama sekali gak ada iktikad baik buat bayar. Proses hukum ini bisa melibatkan surat peringatan resmi, pemanggilan, sampai proses persidangan. Dan ini udah beda level, karena ada biaya tambahan dan waktu yang kebuang buat prosesnya.
Keenam, upaya lain yang dianggap perlu. Selain 5 poin tadi, kredit pintar juga bisa melakukan upaya penagihan lain yang dianggap perlu tapi tetap sesuai dengan peraturan. Bisa lewat pihak ketiga atau metode komunikasi lain. Intinya mereka akan terus cari cara supaya tagihan kamu dibayar. Ketujuh, kualitas kredit kamu jadi buruk. Nah, ini efek jangka panjang yang sering orang remehkan. Kalau kamu gagal bayar, kualitas kredit kamu akan jelek. Data kamu akan masuk ke catatan sistem seperti Slick OJK atau BI Checking ya. Dan itu bisa bikin kamu susah ajukan pinjaman lagi. Bukan cuma di kredit pintar aja, tapi juga di bank atau platform lain. Contohnya, kamu mau ajukan KPR rumah tahun depan, tapi pas dicek, catatan kredit kamu jelek karena pernah gagal bayar di kredit pintar. Hasilnya pengajuan KPR kamu bisa langsung ditolak. Tips kalau lagi kesulitan bayar. Kalau kamu lagi kesulitan bayar, sebaiknya komunikasikan ke pihak kredit pintar sebelum jatuh tempo. Kadang ada opsi restrukturisasi atau perpanjangan tenor. Tapi ini jarang banget ya. Jangan nunggu sampai dikejar-kejar, karena makin lama makin besar masalahnya. Kesimpulannya, kalau kamu nggak bayar tagihan kredit pintar, prosesnya gini. Diingatkan lewat pesan atau telepon, dikunjungi langsung, kena biaya keterlambatan, nomor darurat dihubungi, bisa dibawa ke jalur hukum, upaya penagihan lain dilakukan, dan kualitas kredit kamu jadi buruk. Jadi walaupun lagi sulit, usahakan bayar tepat waktu atau minimal komunikasikan kondisi kamu. Karena kalau dibiarkan, efeknya nggak cuma sekarang, tapi juga bisa ganggu keuangan kamu di masa depan.